Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel Pojok Statistika. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang kuartil. Jadi kuartil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Ingat, nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Ini sama besar ya. 25%, 25%, 25%, 25%. Nah, kuartil ini ketika kita ingin mencari harus eh, memperhatikan datanya, apakah datanya tunggal atau data kelompok. Kalau data tunggal, kita bisa memanfaatkan rumus ini. Ya, ini untuk data tunggal. QI itu artinya kuartil ke I ya, itu sama dengan XI kalikan N plus 1 dibagi 4. Ingat bahwa I kali N plus 1 dibagi 4 ini nanti adalah indeks ya, menjadi indeks. Nah, I-nya sendiri itu hanya 1, 2, dan 3. Tidak bisa 4, 5, dan 6 karena nilai kuartil hanya ada 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ingat definisinya, yaitu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Jadi I yang ada pada QI ini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak dihitung. Sedangkan N kecil ini jumlah individu frekuensi atau banyaknya data. Ya. Kita akan langsung pada contoh data tunggal. Ini data tunggal ya. Diketahui data sebagai berikut. Jadi data kita susun. Kemudian kita akan menentukan kuartil ketiga dari data ini. Jadi ingat ketika kita mencari kuartil, biar nanti tidak salah, maka datanya itu kita urutkan dulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah ini, kemudian kita manfaatkan rumus tadi. Pertanyaannya adalah mencari kuartil ketiga. Maka indeks I-nya tadi, QI itu menjadi Q3. Ya, Q3, kemudian I yang ada pada indeks di X ini juga diganti jadi 3. Kemudian N diganti 10, karena banyaknya data ada 10. Maka Q3 sama dengan X3 kali 10 plus 1 dibagi 4. Nah, indeks ini kita selesaikan dulu. 10 tambah 1, 11. 11 kali 3 berarti 33. 33 dibagi 4, hasilnya adalah 8,25. Jadi Q3 itu sama dengan X 8,25. Jadi nilai X yang ke 8,25. Nah, masalahnya ini bukan bukan angka diskret ya. Ini bukan angka yang bisa kita tetapkan posisinya secara langsung karena ada desimal di sini. Berarti posisi dari kuartil 3 itu setelah X8 tapi sebelum X9 ya. Ini posisinya di antara X8 dan X9 ini dengan jarak sebesar 0,25 berarti ya. Jadi kita menghitungnya Q3 ini sama dengan X8 ditambah 0,25 dikalikan dengan X9 dikurangi X8 ya. Jadi ini adalah apa namanya, rasionya. 0,25 itu rasio panjang panjang antara X9 sampai X8. Jadi kalau demikian kemudian kita bisa menghitung dengan cara memasukkan angka-angka yang ada. Maka Q3 atau kuartil 3 sama dengan X8 itu angkanya ada 8, tinggal kita masukkan ditambah 0,25 kali X9-nya adalah 9, X8-nya adalah 8. 9 kurang 8, 1. Berarti 8 tambah 0,25 dikali 1 tetap 0,25. Hasil akhirnya 8 tambah 0,25 sama dengan 8,25. Ini adalah kuartil ketiga. Ketika kita mau mencari kuartil 1, maka kita tinggal merubah indeks yang ada di sini ya. Jadi Q1 sama dengan X3-nya juga dirubah menjadi 1. Demikian juga kalau kita ingin mencari kuartil kedua. Nah,
Berikutnya, bagaimana kalau datanya adalah data berkelompok? Maka rumus yang dipakai tentu bukan rumus yang tadi sebelumnya, tetapi ada rumus khusus. Perhitungan kuartil untuk data berkelompok menggunakan rumus QI sama dengan TB ditambah I kali N dibagi 4 dikurangi FK dibagi FQI kali C. Nah, simbol-simbol ini telah dijelaskan kalau I ini menunjukkan kuartil keberapa yang hendak kita hitung. Ya, jadi kalau kita ingin menghitung kuartil ke-1, I-nya tinggal diganti dengan 1. Kalau kita ingin menghitung kuartil kedua, kita tinggal mengganti I-nya dengan angka 2. Begitu seterusnya. Sementara N, ya, N ini menunjukkan banyaknya data atau jumlah individu frekuensi, ya, jumlah individu frekuensi N. Sementara FQI itu frekuensi di kelas kuartil dan FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atau kelas yang dimaksud. TB ini adalah tepi bawah pada kelas kuartil, sementara C ini panjang kelas atau interval atau lebar kelas. Kita lihat langsung pada contoh soal. Nah, ini kita punya data berkelompok seperti ini, ya. Ada FI, ini adalah frekuensi relatif, FK ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, kita diminta untuk mencari kuartil ke-1, berarti Q1. Jadi, kita coba hitung. Maka langkah pertamanya adalah kita harus bisa menentukan kelas kuartil 1. Kelas kuartil 1. Gimana cara menentukannya? Karena kuartil 1 berarti posisinya itu membagi data, ya, di bagian pertama 25%, bagian keduanya 75%. Rumusnya adalah I kali N per 4. Jadi ini seperempat bagian data pertama. I kali N dibagi 4. I-nya itu 1 karena kita ingin mencari kuartil 1. N-nya ini adalah 30 karena banyaknya data 30, kan. 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 4 total semuanya 30. Ini banyaknya data dibagi 4. Berarti 30 bagi 4 sama dengan 7,5. Jadi kuartil pertama itu adalah data yang ke 7,5. Di mana letak data yang ke 7,5? Nah, ini kira-kira ada di sini, bukan kira-kira lagi, memang ada di kelas yang kedua. Kelas yang pertama ini hanya memuat 3 data. Jadi data yang ke 7,5 ini tidak terletak di kelas pertama. Nah, data yang ke 7,5 terletak di kelas ini karena ini data terakhir di kelas kedua, ini adalah data ke-9. Ya. Kita sudah mendapatkan kelas kuartil pertama yang kita inginkan. Berikutnya kita hitung, ya. Kita hitung nilai tepi bawahnya. Batas bawahnya kan 15. Berarti tepi bawahnya adalah 15 kurangi 5, 0,5. Menjadi 14,5. Oke. Kemudian I kali N dibagi 4 sudah dapat, yaitu 7,5. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang kita maksud. Karena kelas yang kita maksud kelas yang kedua, ya. Frekuensi kumulatifnya adalah 3. Jadi FK-nya 3. Kemudian FQ1 itu adalah frekuensi relatif pada kelas kuartil 1 yang sedang kita hitung, yaitu 6 ini. Ya. FQ1 6. C-nya itu adalah lebar kelas. Lebar kelas ini bisa kita cari dengan mengurangkan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. 19 kurang 15 sama dengan 4 ditambah 1 sama 5. Jadi lebar kelas atau intervalnya 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Maka ketemu angka 18,25. Demikian cara mencari kuartil untuk data tunggal maupun data kelompok. Mudah-mudahan bermanfaat.